Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 401 Pertempuran Penting. Setelah berdiskusi dengan Wu Kaiming, Chen Xiang dan Wu Kaiming datang ke aula lain bersama. Setelah Wu Kaiming menanyakan tentang situasinya, dia berkata kepada Chen Xiang, pria dengan skor 1400 dapat menantang sekarang. Saya telah mengajukan tantangan untuk Anda. Dia akan datang untuk menantang dalam setengah jam. Bagus, berita adalah bahwa pria dengan 1.500 poin dan pria dengan 2.000 poin telah berkompetisi, dan siapapun yang menang akan masuk 50 besar. Chen Xiang berkata, dengan kata lain, orang yang menempati peringkat 53.300 poin akan disingkirkan? Itu akan sama ketika aku menantangnya. Itu benar, tapi orang itu mungkin sangat kuat, kata Wu Kaiming. Aku juga tidak lemah. Chen Xiang tersenyum. Chen Xiang menunggu di aula sampai orang itu datang untuk bertarung. Kepala botak kecil, siapapun yang belum masuk 50 besar harus menerima tantangan, kan? Tanya Chen Xiang. Yah, tapi ada waktu istirahat yang bisa kamu tolak, yaitu setelah kamu memenangkan pertandingan, akan ada waktu istirahat. Selama hari ini, kamu bisa menolak permainan apapun. Begitu waktu berlalu, selama seseorang datang untuk menantangmu, di tengah malam kamu semua orang harus berdiri dan bertarung, kata Wu Kaiming. Chen Xiang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, jika saya menantang orang lain di tengah malam, apakah mereka juga harus bertarung? Tentu saja. Jika saya di waktu istirahat, dapatkah saya menantang orang lain? Ya. Chen Xiang menemukan celah dalam aturan, dia sedikit tersenyum, aku sangat menantikannya. Gu Dongchen juga datang ke sini, ini adalah pertempuran pertama Chen Xiang di level ini. Kekuatan lawan tidak buruk, dia adalah orang yang sangat berhati-hati, jika tidak, juga tidak mungkin memiliki 1.400 poin. Chen Xiang melihat dari daftar bahwa di antara orang-orang di bawah 50, hanya ada 3 yang dapat memiliki 1.000 poin, yang lainnya ratusan atau lusinan, dan jumlah totalnya hanya lebih dari 200. Meski begitu, orang dapat melihat kekuatan benua raja, karena selain Chen Xiang, semua orang dalam daftar adalah prajurit dari benua raja. Yang terlemah dari orang-orang ini adalah seni bela diri sejati tingkat 9, dan kelompok orang ini memiliki pemahaman diam-diam, yaitu, mereka yang berada di kondisi tertinggi tidak akan menantang mereka yang berada di seni bela diri sejati tingkat 9, tetapi jika mereka berasal dari benua lain, mereka yang berada di kondisi puncak dapat mengambil tindakan. Misalnya, Xiao Chou, dia adalah anggota klan Dali, dan kekuatannya sangat kuat, sehingga dia dikalahkan oleh beberapa prajurit garis keturunan yang sangat kuat. Tidak ada yang menantang tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, maka aku akan melakukannya. Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya, menilai dari total poin, sebagian besar orang yang datang dari daratan luar negeri untuk berpartisipasi harus memberikan poin, jika tidak, itu hanya akan bergantung pada raja. Sejumlah kecil prajurit di daratan tidak akan menghasilkan puluhan ribu orang sama sekali. Daftar tersebut akan diperbarui setiap 3 jam. Ini akan mencatat peringkat terbaru dan orang-orang yang dapat menantang. Jika ada lingkaran merah di belakang nama, itu berarti prajurit sedang dalam masa istirahat. Jika tidak, dia dapat menantang di tengah malam. Dia, Li Zihao, apakah pria ini juga dari Istana Seni Bela Diri Suci? Chen Xiang mengelus dagunya, menatap seorang pria pendek yang masuk melalui gerbang. Orang dengan lebih dari 1.000 poin pada dasarnya dilatih oleh Kuil Shenwu, kata Wu Kaiming. Banyak orang telah memperhatikan orang-orang dalam daftar. Mereka tidak menyangka Chen Xiang akan menantang seseorang seperti Li Zihao dengan 1.400 poin ketika dia masuk. Meskipun dia hanya memiliki 1.400 poin, dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk menembus ke posisi 50. Itu membuktikan bahwa dia sangat kuat. Li Zihao adalah pria yang cukup tampan tetapi tidak tinggi. Meskipun pendek, alisnya yang tinggi membuatnya terlihat sangat arogan. Dia tahu bahwa lawannya adalah Chen Xiang. Dia tidak hanya merasa takut, tetapi juga bersemangat. Meskipun mudah bagi Chen Xiang untuk memenangkan ujian sparring, itu tidak ada artinya di mata para murid sejati Istana Bela Diri Ilahi ini. Chen Xiang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia terakhir kali, jadi reputasinya juga sangat besar di benua raja. Jika Anda menang melawan Chen Xiang, Anda akan menjadi terkenal.
Ketenaran adalah apa yang dikejar oleh para pejuang muda dan energik ini. Mereka memiliki kekuatan untuk berkultivasi, dan mereka tidak kekurangan sumber daya. Mereka hanya berharap reputasi mereka dapat menyebar jauh dan luas. Jangan berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah mengalahkan Lei Dasha. Kamu pikir kamu sangat kuat, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan raja. Li Zihao berkata dengan suara tajam, nada arogan semacam itu membuat Chen Xiang sangat tidak senang, dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Tembakan itu pasti lebih berat, dan mengajari orang yang sangat dia benci ini. Chen Xiang datang ke alun-alun besar lagi, kali ini panggung kompetisi mereka lebih besar, dan ada aturan tambahan, selama mereka jatuh dari panggung, mereka akan kalah, dan selama kompetisi, itu juga merupakan pertarungan hidup dan kematian. Hanya dengan bertarung tanpa ragu Anda dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan Anda. Jadi biasanya ada beberapa raksasa tingkat nirvana yang menonton dari pinggir lapangan untuk menghindari keadaan darurat. Saat Chen Xiang naik panggung, ada berita bahwa orang dengan 1.500 poin mengalahkan orang dengan 2.000 poin, dan sekarang skor totalnya adalah 3.500, masuk 50 besar. Dan orang yang awalnya peringkat 50 hanya 3.300 poin, tapi sekarang dia telah disingkirkan. Di mata Chen Xiang, ini adalah sepotong besar daging. Selama dia memakannya, dia bisa masuk 50 besar. HMPH, pria dengan hanya 1 poin, Anda membiarkan saya menyia-nyiakan kesempatan bagus. Ayo cepat. Saya sedang terburu-buru untuk menantang pria yang diperas. Li Zihao menatap Chen Xiang dengan jijik, dan dia juga sangat cemas. Dia khawatir akan kehilangan kesempatan untuk menantang Li Zihao, yang merupakan cara tercepat baginya untuk masuk 50 besar dengan cepat. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya juga ingin menantangnya dengan cepat. Semakin banyak orang di tempat kejadian, Wang Quan dan yang lainnya pasti tidak akan melewatkan pertempuran ini, karena Li Zihao adalah murid sejati kuil Shenwu, dengan kekuatan yang kuat dan seni bela diri yang luar biasa, bukan itu sebanding dengan Lei Dahan sebelumnya. Tepat pada waktunya, aku tidak tahu seberapa kuat penjahat kecil ini setelah dia memasuki alam pamungkas. Ini benar-benar mengasyikkan. Hua Xiangyue berkata sambil tersenyum. Dia dan Liu Menger datang melalui susunan teleportasi bersama. Mereka semua bercadar dan berbaju putih, terlihat suci dan cantik, tidak boleh najis. Banyak orang yang menundukkan kepala dan tidak berani melihat langsung setelah menyentuh matanya yang indah. Kedua wanita itu adalah raksasa dari satu sisi, dan mereka sendiri kuat, dan tanpa sadar mereka akan melepaskan kekuatan yang kuat, yang dapat menakuti banyak orang yang tidak cukup kuat. Pria muda yang kuat dari benua lain telah berkompetisi di alun-alun ini sebelumnya, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan luka serius. Sekarang tidak ada yang berani mendaftar. Sekarang di klub seni bela diri raja, hanya Chen Xiang, yang berasal dari benua luar, masih berpartisipasi. Wang Tua, apakah kamu memanggil mereka? Gu Dongchen bertanya sambil tersenyum. Itu benar, saya ingin mereka melihat bagaimana murid Huang Jintian dikalahkan di sini. Huang Jintian dulunya adalah musuh mereka, saya hanya berpikir mereka juga ingin melihat pemandangan ini, kata Wang Quan dengan senyum tegas. Itu tidak benar. Aku sangat berharap anak ini bisa menang. Dan dia bisa menang sampai akhir. Lagi pula, anak ini telah membodohiku dan kalah begitu saja, tapi itu tidak baik untukku. Lan Hai tertawa keras. Chen Xiang mengizinkannya untuk mendapatkan seni bela diri yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dan memberitahu dia lebih banyak hal, dia terlambat untuk berterima kasih. Bab 402 Air menaklukkan api. Kebanyakan orang berharap Chen Xiang akan menang, karena setelah prajurit dari daratan datang untuk mendaftar, mereka semua terluka parah, dan beberapa bahkan cacat. Daratan agak mengganggu. Saya harap Anda dapat meremehkan menang dan kalah, dan mengakui kekalahan ketika saatnya tiba. Saya tidak ingin melihat seseorang mati di klub seni bela diri raja. Mari kita mulai sekarang, kata Wang Quan. Kecuali dua kata pertama yang masuk ke telinga Chen Xiang dan Li Zihao, kata-kata lain diabaikan oleh mereka. Sejak awal kontes, mata Li Zihao menyala-nyala, dan aura yang sangat panas tiba-tiba keluar dari tubuhnya, lalu terbakar, kepalan tangan dan kakinya diselimuti api, menyemburkan panas yang sangat kuat. Bahwa dia adalah seorang prajurit yang menggunakan api dengan sangat kuat. Chen Xiang adalah yang paling dekat dengan Li Zihao, dan dia juga dikejutkan oleh gelombang udara yang menghanguskan itu,
nyala api semacam ini sebenarnya lebih kuat dari api matahari langitnya. Apa yang terjadi di sini? Chen Xiang berseru di dalam hatinya, dia memiliki api matahari surgawi, nyala api sangat mendominasi, tetapi pihak lain tidak memiliki jiwa api, tetapi lebih kuat darinya. Su Meiyao berkata, seharusnya orang ini memiliki setidaknya 3 urat api di tubuhnya. Jiwa api Tianyang Anda belum mengerahkan kekuatan penuhnya, jadi jangan berpikir bahwa jiwa api terlalu lemah. Ketika Anda memiliki cukup energi sejati di masa depan, Anda tahu seberapa kuat jiwa api itu. Gu Dongchen mengerutkan kening, api yang sangat kuat, memang ada orang jenius di mana-mana di benua raja. Liu Meng'er dan Hua Xiangyue sama-sama menggunakan api, dan mereka juga tahu jenis api ini. Kengerian api hanya dapat diolah dengan banyak urat api, dan hanya dengan menggunakan beberapa harta jenius untuk menumbuhkan api yang begitu kuat. Ini adalah Raja Api dari benua raja kita, Li Zihao. Wang Quan tersenyum penuh kemenangan saat melihat ekspresi di wajah semua orang kuat. Li Zihao terkejut saat melihat Chen Xiang, dan diam-diam dia bangga di dalam hatinya, dengan raungan keras, dia akan bergegas menuju Chen Xiang. Hal yang tidak terduga terjadi, tepat ketika Li Zihao lepas landas, dia segera mendarat di tempat yang sama, dan ada banyak tanaman merambat air setebal paha di bawah kakinya, membungkus kakinya dengan erat. Setelah melangkah ke alam pamungkas, 5 elemen ki sejati Chen Xiang sama kuatnya, dan sulur air yang dia gunakan melalui seni ilahi Xuanwu bahkan lebih kuat, mampu menjerat orang sampai mati. Selain itu, ki sejati atribut airnya, yang ia kembangkan melalui keterampilan ilahi, dapat dengan kuat menahan ki sejati atribut api. Tanaman merambat air terus menyebar, menjerat tubuh Li Zihao dengan erat, dan sekarang Li Zihao tampak seperti tumpukan api yang membara tiba-tiba padam oleh baskom berisi air, dan ada banyak kabut yang naik. Li Zihao tidak bisa bergerak. Setelah tubuhnya terjerat oleh tanaman merambat air yang tebal itu, ki sejati yang dikaitkan dengan api di tubuhnya menjadi sangat lemah, dan banyak zenki yang dikaitkan dengan air menembus ke dalam tubuhnya, memadamkan energi nyata di tubuhnya. Tubuh yang penuh dengan panas, gas. Pemenang telah diputuskan. Liu Meng'er tertawa kecil. Dengan senyum di wajahnya, Chen Xiang perlahan berjalan ke arah Li Zihao, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu mengaku kalah, kamu akan terhindar dari rasa sakit darah dan daging. Izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa serangan saya akan sangat brutal. Chen Xiang, kamu itu melanggar aturan, sihir macam apa yang kamu gunakan? Li Zihao meraung marah, dia berpikir bahwa metode yang digunakan oleh Chen Xiang tidak tepat. Chen Xiang tersenyum, sihir. Jika itu masalahnya, Wang Senior akan menghentikan saya sejak lama. Sebagian besar orang yang hadir adalah pejuang di alam nirvana, dan sekilas orang bisa tahu bahwa ini adalah Chen Xiang menggunakan miliknya. Divine Sense dan Water Vine dilepaskan oleh Zenki atribut air tebal, tetapi membutuhkan beberapa keterampilan dan keberuntungan saat melepaskannya, yaitu seni bela diri. Chen Xiang, jangan gunakan trik tercela seperti itu jika kamu punya nyali, apa yang kamu lakukan? Li Zihao bahkan tidak bisa mengerahkan energinya yang sebenarnya, apalagi melepaskan diri dari tanaman merambat air yang dapat menghancurkan batu-batu besar. Itu hanya bisa disalahkan pada kurangnya kekuatanmu. Jika kamu benar-benar orang yang sangat kuat, kamu dapat dengan mudah menyingkirkan tipuanku, hehe, kata Chen Xiang sambil bercanda. Li Zihao melihat wajah mengejek Chen Xiang, dan hatinya penuh amarah. Tepat ketika dia hendak membuka mulut untuk mengutuk, Chen Xiang menampar wajahnya langsung. Dengan ledakan yang teredam, tanah berguncang keras, memecahkan beberapa rumah, tetapi Li Zihao mengeluarkan suara yang menyakitkan, kepalanya miring ke satu sisi, dan beberapa gigi serta darah terus berjatuhan dari mulutnya. Telapak tangan yang mengejutkan. Ini ditampilkan oleh Chen Xiang menggunakan Qian Kun Zenki. 5 elemen Zenki menyatu bersama, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika ada formasi di arena seni bela diri, tetap tidak bisa menghilangkan kejutan dan kekuatan ledakan yang tiba-tiba, yang membuat lapangan Zenshin bergetar hebat. 5.000 butir esensi sejati menyala di dantian Chen Xiang. Energi sejati yang sangat terkompresi semacam ini berkualitas sangat tinggi, dan kekuatan yang dikandungnya sangat kuat. Sebuah gunung besar diperas menjadi kerikil seukuran sebutir beras, tetapi beratnya tetap sama. Bisa dibayangkan kekuatan di dalamnya.
Sekarang energi sejati yang dilepaskan oleh Chen Xiang seperti gunung besar yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikompresi menjadi gas, mengandung kekuatan yang mencengangkan. Kemudian Li Zihao tidak bisa menggunakan energi sejatinya, dia tidak bisa menggunakan energi sejatinya yang kuat untuk melawan telapak tangan Chen Xiang yang mengguncang langit, dia hanya tubuh dari daging dan darah, jadi dia menderita banyak kerusakan. Chen Xiang memukulinya tanpa bisa berkata-kata dengan satu telapak tangan, belum lagi dia tidak bisa menggunakan Zenki, bahkan jika dia bisa menggunakannya, akan sangat sulit untuk menahan telapak tangan yang mengguncang langit yang dilepaskan oleh Zenki Qiankun tingkat ekstrim ini. Chen Xiang tidak akan bersikap lunak terhadap orang-orang di benua raja, dia telah memberi Li Zihao kesempatan sebelumnya, tetapi Li Zihao tidak menyukainya, hanya untuk melihat telapak tangannya yang lain menampar wajah Li Zihao yang lain. Telapak tangan mengenai pipi, seolah-olah guntur transparan telah menghantam masa lalu, ada ledakan teredam, dan kemudian tanah berguncang lagi. Kamu tidak punya kesempatan untuk mengaku kalah. Chen Xiang mencibir, menari liar dengan kedua telapak tangannya, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, semuanya menutupi tubuh Li Zihao. Gu Dongchen dan yang lainnya telah melihat pertempuran Chen Xiang berkali-kali, dan pada saat ini mereka masih merasa berbulu di hati mereka. Telapak tangan yang keras ini menghantam Li Zihao seperti badai, dan Li Zihao dapat dianggap dihapuskan. Getaran terus-menerus pecah satu demi satu, dan poni berlanjut, membuat banyak prajurit muda di benua raja merasa ketakutan, tetapi beberapa bersemangat karena Chen Xiang adalah lawan yang baik di mata mereka. Setelah Chen Xiang menampar ratusan telapak tangan, dia menendang Li Zihao dari panggung kompetisi. Seluruh tubuh Li Zihao dibombardir oleh telapak tangan yang mengejutkan langit ini. Dia busuk luar dalam. Jika itu gunung besar, itu akan berubah menjadi sepasang puing oleh gaya serangan Chen Xiang. Wang Quan mengepalkan tinjunya dengan erat dari awal hingga akhir, menyaksikan serangan ganas Chen Xiang, tetapi dia hanya bisa menonton. Untungnya, Chen Xiang masih penyayang, kalau tidak dia bisa membunuh Li Zihao. Raja Quan tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini, karena prajurit darah dari benua raja juga memperlakukan prajurit dari benua lain dengan cara yang sama. Jika dia mengkritik Chen Xiang dalam hal ini, dia pasti akan dimarahi sampai mati oleh raksasa dari benua lain. Bab 403 Tantangan Berkelanjutan. Setelah Chen Xiang menang, dia buru-buru melompat dari panggung kompetisi, dan terbang menuju aula di kejauhan. Dia ingin melamar untuk menantang tempat ke-50 yang baru saja tersingkir. Itu 3.000 poin. Melihat Chen Xiang sedang terburu-buru, semua orang bisa memahaminya, karena Chen Xiang tidak punya banyak waktu, hanya 3 atau 2 hari. Jika dia tidak memiliki cukup poin untuk masuk 50 besar dalam periode ini, dia akan melakukannya. Tidak dapat mencapai akhir. Chen Xiang dengan cepat berlari ke aula utama, mengajukan aplikasi, dan menantang para prajurit dengan 3.300 poin. Saya ingin menantang Qiu Sheng, bisakah dia menerima tantangan itu sekarang? Chen Xiang bertanya pada seorang lelaki tua. Qiu Sheng adalah prajurit dengan 3.300 poin. Orang tua itu merasa sedikit bingung, karena Chen Xiang baru saja menantang Li Zihao, dan sekarang dia menantang Qiu Sheng lagi. Mungkinkah Chen Xiang menang? Pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas dan memberitahu pria tua itu tentang hasil kompetisi seni bela diri Chen Xiang. Yang mengejutkan pria tua itu, karena kompetisi seni bela diri berakhir tidak lama setelah dimulai, dalam persepsinya, Li Zihao seharusnya tidak begitu lemah. Kamu dapat menantang Qiu Sheng sekarang, tetapi kamu harus menunggu selama 2 hari. Dia awalnya masuk 50 besar dan tidak perlu bersaing lagi, jadi dia mundur sekarang, dan kami akan memberitahu dia. Jika dia tidak melakukannya datang untuk menantang dalam 2 hari, maka kita akan ketika dia mengaku kalah, poin akan ditambahkan kepada Anda ketika saatnya tiba. Kata lelaki tua itu, dan buru-buru menulis ulang daftarnya, dan Chen Xiang sekarang menjadi orang dengan 1.400 poin. Jika bukan karena Li Zihao ditahan oleh pohon anggur air Chen Xiang, dia tidak akan mudah ditangani oleh Chen Xiang, meskipun kekuatan Li Zihao sangat kuat, tetapi Chen Xiang mengatakan bahwa jika bukan karena perbedaannya terlalu kuat, Li Zihao tidak akan pernah bisa dikendalikan. Setelah Chen Xiang menggunakan keterampilan ilahi dan energi sejati basal yang tebal, tanaman merambat air yang dilepaskan sangat kuat. Anda harus tahu bahwa dia telah menggabungkan baju besi Vajra Basal. Bagian dari baju besi dewa ini juga memperkuat kekuatan serangan Chen Xiang.
Saat berlatih bela diri basal seni, itu akan meningkatkan banyak kekuatan. Ketika Gu Dongchen dan Wu Kaiming tiba, Chen Xiang tersenyum di wajahnya, karena selama dia memenangkan ronde ini lagi, dia akan bisa masuk 50 besar. Aku masih harus menunggu 2 hari lagi, itu batas waktunya. Tidak peduli apapun, aku harus mendapatkan 3.300 poin saat itu, senyum. Chen Xiang menyentuh dagunya, memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berbaring di konter di aula, dan bertanya pada lelaki tua yang bertanggung jawab atas tantangan itu. Orang tua, Qiu Sheng akan datang untuk bersaing dengan saya dalam 2 hari, dapatkah saya menantang orang lain dalam 2 hari ini? Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xiang dengan heran di matanya, tentu saja, dia awalnya di 50 besar, jadi dia tidak bersiap untuk pertempuran. Anda yang pertama menantangnya, jadi Anda telah membuat janji dengannya. Tapi Anda harus menunggu lama, selama itu Anda bisa menantang orang lain di akan. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya menantang orang 100 poin ini, dan saya benar-benar ingin menunjukkan nama di selembar kertas itu. Orang tua itu mengangguk, dan buru-buru mengirim seseorang untuk memanggil prajurit itu untuk menantang. Wu Kaiming dan Gu Dongchen saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum, mereka tahu apa yang direncanakan Chen Xiang. Chen Xiang sekarang memiliki 1.400 poin, tetapi dia merasa itu tidak cukup, dan dia ingin membuat Raja Benua terlihat jelek, jadi dia mulai menantang para prajurit itu dengan skor rendah, dan membiarkan para prajurit itu berhenti dengan cedera serius dalam 3 hari terakhir. Orang tua, jika aku berada di 50 besar sekarang, bisakah aku masih bersaing dengan Qiu Sheng itu dalam waktu 2 hari? Chen Xiang bertanya lagi. Tentu saja. Karena ini adalah janji, anak kecil, jangan lihat benua raja kita dulu. Meskipun setan kecil itu semua sombong, mereka tidak lemah. Tentu saja lelaki tua itu tahu Shen apa yang dipikirkan Xiang. Chen Xiang hanya tersenyum, dia memutuskan untuk melakukan tantangan terus-menerus selama 2 hari menunggu Qiu Sheng, mencoba yang terbaik untuk membiarkan sebanyak mungkin prajurit yang berpartisipasi dalam kompetisi berhenti karena cedera serius, dan membantu Xiao Chou menghela nafas lega. Mengetahui bahwa Chen Xiang akan membutuhkan 2 hari untuk bersaing dengan orang dengan 3.003 poin, banyak orang pergi satu demi satu dan menunggu sampai hari itu datang. Meskipun Chen Xiang juga menantang beberapa orang sekarang, mereka pikir itu tidak berharga. Mudah bagi Chen Xiang untuk menangani 100% dari mereka, dan pasti lebih mudah bagi mereka yang hanya memiliki 100% dari mereka. Wang Quan membenci darah di hatinya. Jika dia ingin mengubah aturan sekarang, dia pasti akan dituduh. Saat ini, tidak ada yang bisa menantang Chen Xiang, tapi Chen Xiang bisa menantang orang lain sesuka hati, terutama prajurit dengan skor rendah yang bersaing dengan Chen Xiang itu harus disalahgunakan. Li Zihao terluka parah, tidak ada satu bagian tubuhnya yang sehat, semua tulang di tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan kecil, semua organ dalamnya hancur, dan sekarang dia hanya memiliki satu nafas tersisa. Jika dia tidak menggunakan beberapa obat mujarab berkualitas tinggi, sangat sulit untuk membuatnya pulih. Ketika Wang Quan melihat prajurit dari benua lain dilumpuhkan dan dilumpuhkan sebelumnya, dia merasa bahagia. Sekarang giliran dia untuk membuat prajurit dari benua raja dilumpuhkan oleh orang lain. Itu adalah sakit hati. Pada saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia berpikir bahwa mengadakan asosiasi seni bela diri raja ini akan memungkinkan murid-muridnya dari Istana Bela Diri Ilahi untuk menganiaya murid-murid dari benua lain, tetapi siapa yang tahu bahwa makhluk aneh ini, Chen Xiang, akan sangat kuat sehingga dia akan menggunakan caranya sendiri untuk melawan. Di arena seni bela diri, Chen Xiang memandang pihak lain seolah-olah seekor serigala sedang melihat seekor kelinci putih kecil. Karena orang yang bersaing dengannya hanya berada di tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Turnamen dimulai. Teriak Raja Quan. Sejak awal, Chen Xiang bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengangkat tangannya untuk memukul telapak tangan yang mengejutkan langit. Hanya satu telapak tangan yang mengguncang pria itu dengan serius, dan dia terbang terbalik. Ini juga memungkinkan Chen Xiang memenangkan 100 poin. Perlu diketahui bahwa kompetisi di benua raja memiliki pemahaman diam-diam, yang kuat tidak menantang yang lemah, tetapi Chen Xiang tidak peduli tentang ini, karena petarung di benua raja semuanya kuat melawan yang lemah di benua lain.
Chen Xiang khawatir dia akan masuk 50 besar terlalu cepat, dan kemudian dia tidak akan bisa menantang yang lain. Jadi dia secara khusus memilih beberapa petarung dengan skor rendah untuk ditantang. Dengan cara ini, dia bisa membuat lebih banyak prajurit dari benua raja keluar dari kompetisi dengan cedera serius. Setelah menang, Chen Xiang berlari melamar untuk menantang prajurit lain dengan kecepatan tercepat, yang membuat Wang Quan penuh amarah. Dan Chen Xiang menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk mengacaukan segalanya. Arena seni bela diri berlumuran darah kering, yang semuanya dimuntahkan oleh mereka yang bersaing dengan Chen Xiang. Hanya dalam satu hari, Chen Xiang menantang 10 dari mereka. Ini semua dari tahap ke-9 dan ke-8 dari alam bela diri sejati. Menghadapi Chen Xiang, dia hanya bisa kalah demi ini juga membangkitkan kemarahan banyak prajurit di benua raja. Dan seniman bela diri dari benua lain sangat bersemangat ketika mendengar berita itu, karena Chen Xiang melakukan apa yang ingin mereka lakukan tetapi tidak bisa. Di tengah malam, Chen Xiang berlari ke aula dan terus melamar tantangan, karena peraturan mengatakan bahwa bahkan di tengah malam kamu bisa menantang. Chen Xiang, yang baru saja melangkah ke alam pamungkas, sekarang menjadi naga dan harimau, tanpa tempat untuk melepaskan kekuatannya, dan sebagian besar orang yang bersaing dengannya dikalahkan olehnya dalam satu pertemuan, jadi dia tidak melakukannya. Perlu istirahat sama sekali sekarang. Bab 404 Qiu Sheng. Chen Xiang, prajurit darah dari benua raja kita pasti tidak akan membiarkanmu pergi, kamu hanya semut di mata benua raja kita. Seorang pemuda tergeletak di tanah berkata dengan darah mengalir dari mulutnya, menggertakkan giginya. Chen Xiang mencibir, dan berjalan mendekat. Semut? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku seperti semut sekarang, beraninya kamu mengatakan kata-kata ini? Pejuang garis keturunan adalah pejuang garis keturunan, bahkan jika mereka mengalahkanku, mereka tidak ada hubungannya denganmu hubungan. Jika kamu dikalahkan di sini hari ini, mereka mungkin hanya berpikir bahwa kamu lebih rendah dari benua raja, jadi kembalilah dan pikirkan tentang apa itu seni bela diri. Chen Xiang menendang. Pemuda itu dari panggung kompetisi. Terlepas dari Li Zihao, serangan Chen Xiang jauh lebih ringan di belakang, tetapi dia membuat mereka sangat menderita sehingga sulit untuk pulih dalam 3 atau 2 bulan. Selama 2 hari 2 malam, Chen Xiang menantang para prajurit dari benua raja. Orang-orang yang bersaing dengannya semua memiliki nasib yang sama. Mereka terluka olehnya dan kemudian ditendang dari panggung. Sekarang Chen Xiang juga memiliki 3.300 poin, dia tidak ingat berapa banyak game yang dia mainkan, dia hanya tahu bahwa kekuatan mendidih di tubuhnya belum mendingin, dan masih penuh gairah. Selama 2 hari 2 malam berturut-turut bertarung, Chen Xiang hanya istirahat sambil menunggu yang lain, dan menghabiskan sisa waktunya di arena kompetisi. Tentu saja, ia menang dalam waktu singkat setelah berada di atas panggung. Yang membuat Chen Xiang tersanjung adalah Wang Quan mengikutinya dan memimpin kompetisi selama 2 hari 2 malam. Dia khawatir Chen Xiang akan memukul keras dan memukulinya sampai mati sebagai benih yang baik di benua raja. Sekarang dia juga membiarkan pergi dengan nadanya, serangan Chen Xiang tidak seberat yang dia bayangkan, tapi itu cukup bagi para prajurit itu untuk mengingatnya di dalam hati mereka. Hanya dalam 2 hari, Chen Xiang mencetak dari 1 poin menjadi 3.300 poin. Kekuatan seperti ini jarang terjadi bahkan di benua raja. Hari ini adalah hari baginya untuk bersaing dengan Qiu Sheng. Jika Anda tidak datang, maka Chen Xiang akan mendapatkan 3.300 poin Qiu Sheng, dan masuk 50 teratas dengan skor sangat tinggi. Dalam 2 hari terakhir, para seniman bela diri yang mendaftar di Sudu semua khawatir. Karena mereka khawatir Chen Xiang akan menantang mereka telah melihat serangan brutal Chen Xiang, dan mereka sama sekali tidak ingin menghadapi Chen Xiang, dan Chen Xiang menantang beberapa orang, terkadang. Ada juga sejumlah kecil orang yang memilih untuk mengaku kalah. Qiu Sheng datang, dengan senyum tipis di wajahnya, ini adalah pria tinggi dan kurus seperti tiang bambu, dia tampan, tetapi wajahnya sedikit pucat, dia terlihat seperti orang mati, tetapi senyumnya sangat menganggur didekati. Melihat Qiu Sheng, Chen Xiang sedikit terkejut. Qiu Sheng ini berbeda dengan lawannya sebelumnya, karena pakaian Qiu Sheng sangat sederhana, gaun panjangnya dicuci bersih, dan sedikit usang, tidak ada kemewahan dari kepalanya sampai kaki pakaian. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang dengan skor 3.300 seperti Qiu Sheng dapat berdandan seperti ini, dan raksasa dari benua lain juga membisikkan tentang lawan Chen Xiang.
Hari ini adalah lawan terkuat yang ditemui Chen Xiang ketika dia mendaftar. Banyak raksasa dari daratan telah datang. Di satu sisi, mereka ingin melihat seberapa jauh kekuatan Chen Xiang telah tercapai, dan pada saat yang sama, mereka juga ingin melihat Wang. Wajahku. Orang ini sangat aneh, apakah ini prajurit garis keturunan? Hua Xiangyue mengerutkan kening. Sepertinya begitu, tapi mengapa petarung garis keturunan ini hanya memiliki skor yang sangat kecil? Mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja? Liu Meng'er juga merasa sangat aneh. Banyak orang dapat melihat bahwa Qiu Sheng adalah seorang prajurit garis keturunan, dan Chen Xiang telah melihat sesuatu yang aneh ketika Qiu Sheng berjalan. Oh, awalnya aku berencana untuk terus tidur sehingga kamu bisa mendapatkan 3.300 poin, tetapi setelah memikirkannya, akan lebih baik untuk bertarung dengan murid Huang Jintian. Qiu Sheng menghela nafas. Mendengar kata-katanya, Chen Xiang tertegun sejenak, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak mengerti, mengapa Anda hanya memiliki sedikit poin. Prajurit garis darah seharusnya tidak seperti ini. Qiu Sheng tersenyum kecut, aku tidak bisa menahannya, aku terlalu malas, aku tidak mau bergerak ketika aku merasakan hal yang sama. Aku punya teman yang juga sangat malas, tapi dia gemuk, tapi kamu tidak punya daging. Sama sekali. Chen Xiang tersenyum, dia menemukan bahwa Qiu Sheng tidak buruk, dia berbeda dari para pejuang muda dari benua raja yang pernah dia temui sebelumnya. Qiu Sheng berkata sambil tersenyum, saya pikir ketika dia malas, dia sedang makan atau tidur, tetapi ketika saya malas, saya tidak makan atau tidur, saya hanya berbaring di sana dan tidak ingin bergerak. Terkadang aku bahkan tidak mau makan ketika aku malas. Chen Xiang terkejut, orang seperti ini memang keberadaan yang aneh, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Qiu Sheng ini. Sejujurnya, saya mendapat 3.300 poin hanya dengan memainkan satu pertandingan. Jika Anda dapat membiarkan saya melihat apa yang ingin saya lihat, saya akan memberikannya kepada Anda, kata Qiu Sheng. Chen Xiang penuh keraguan, dan bertanya, apa yang ingin kamu lihat? Aku ingin melihat kekuatan terkuatmu. Setelah merenung sejenak, katanya. Saya khawatir Anda harus lebih rajin menyerang saya, sehingga saya bisa melihat kekuatan terkuat saya. Chen Xiang tersenyum. Sepertinya aku tidak bisa malas sekarang. Qiu Sheng tersenyum. Kompetisi seni bela diri sudah dimulai, tetapi tidak satupun dari mereka yang bergerak, tetapi mengobrol terlebih dahulu, dan sekarang mereka berdua berpikir bahwa pihak lain adalah orang yang baik. Karena saudara Shen datang dari jauh, aku akan membiarkanmu bergerak. Aku baru saja memikirkan telapak tangan pengguncang langitmu yang kuat, kata Qiu Sheng. Begitu kata-katanya jatuh, Chen Xiang berteriak, terserah Anda. Chen Xiang melompat, dan menamparnya dengan telapak tangan, energi sejati yang tak terlihat dan tidak berwarna mengembun di telapak tangannya, seperti kapak raksasa. Qiu Sheng juga memukul telapak tangan Chen Xiang yang gemetar. Dengan pukulan dan telapak tangan yang dibanting bersamaan, orang-orang kuat itu mengira akan ada semburan gemetar, tetapi yang mengejutkan mereka, apalagi gempa bumi, bahkan tidak ada suara. Chen Xiang juga terkejut, dia buru-buru mundur dari Qiu Sheng, telapak tangannya yang mengejutkan langit sangat kuat sekarang, tetapi setelah menyentuh tinju Qiu Sheng, kekuatannya menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut, seolah tersedot. Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu melihat sesuatu? Chen Xiang bertanya kepada Sumei Yao dan yang lainnya, dan para ahli di sekitar panggung seni bela diri juga mendiskusikan metode yang digunakan Qiu Sheng. Wajah Wang Quan penuh senyum, dia berkata kepada Gu Dongchen sambil tersenyum, kamu paman kecil mungkin akan dikalahkan di sini, Qiu Sheng memiliki kekuatan aneh di tubuhnya, tidak peduli apa yang menimpanya, dia akan dikalahkan. Itu meleleh dan menjadi aura yang mengalir ke udara. Gu Dongchen berkata dengan ringan, ini baru permulaan sekarang, siapa yang akan tahu pada akhirnya? Baik Sumei Yao maupun Bai Youyo tidak menjawab Chen Xiang, dan Chen Xiang juga menyerang lagi, meninju Qiu Sheng. Setiap pukulan berubah menjadi kepala harimau putih, bayangan tinju memenuhi langit, terbang berkeliling, dan memukul Qiu Sheng dengan gila-gilaan, tetapi Qiu Sheng itu hanya tersenyum ringan. Topeng cahaya abu-abu muncul di luar tubuhnya, setelah tinju Chen Xiang memukulnya, semua rasakan kekuatannya tiba-tiba menghilang. Bab 405 Kekuatan Gelap. Setelah Chen Xiang mengetahui bahwa serangannya tidak efektif,
dia mundur selusin langkah dan menatap Qiu Sheng dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Qiu Sheng memiliki metode yang dapat menelan kekuatan, dan dia memikirkan tindakan balasan untuk menghadapinya. Dia akan kalah dalam kontes. Anggur air. Segera setelah Chen Xiang melepaskannya, tanaman merambat air itu menghilang begitu muncul, dan tidak berguna. Qiu Sheng hanya menatapnya sambil tersenyum, "Kakak Chen, apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini?" Saat dia berbicara, Qiu Sheng tiba-tiba datang ke sisi Chen Xiang, dan meninju pipi Chen Xiang dengan lambaian tangannya. Anehnya, dia bahkan tidak bisa melihatnya bergerak. Pipi Chen Xiang dipukul dengan keras, tetapi dia tidak terbang keluar. Dia hanya mundur beberapa langkah, wajahnya tidak memerah, terlihat bahwa dia tidak menderita banyak kerusakan. Kali ini giliran Qiu Sheng yang terkejut. Pukulannya barusan tidak lemah, dan setelah dia meninju, tidak ada energi nyata untuk menahannya. Dia memiliki kemampuan untuk melarutkan energi nyata, tetapi Chen Xiang hanya mengambil satu mundur beberapa langkah, hanya tertahan oleh kekuatan terkejut untuk mundur. Chen Xiang menyentuh wajahnya, dan tersenyum sedikit, "Kamu tidak lebih dari itu, sepertinya kamu tidak dapat menggunakan ki sejati, karena begitu ki sejati menyentuhmu, itu akan meleleh, aku benar." Tinju Chen Xiang tidak merasakan sifat unik dari ki sejati, tetapi dia merasakan kekuatan aneh, kekuatan itu sangat kuat, tetapi bukan ki sejati. Chen Xiang menebak bahwa kekuatan itu melarutkan ki sejatinya. Itu benar, Anda melihatnya. Meskipun saya tidak mengolah ki sejati, saya memiliki jenis kekuatan lain. Jenis kekuatan ini memungkinkan saya untuk melarutkan kekuatan kuat yang dipadatkan oleh ki sejati, dan pada saat yang sama memungkinkan saya untuk memilikinya, kekuatan besar, kata Qiu Sheng. Chen Xiang bergegas menuju Qiu Sheng lagi, kecepatannya masih sangat cepat, dia memadatkan Qian Kun Zhen Qi di kakinya, membuatnya berlari dan melompat lebih cepat. Melihat Chen Xiang bergegas lagi, Qiu Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada gunanya. Kamu bisa menggunakan kekuatan terkuatmu, aku akan melarutkan bentuk energi sejati terkuatmu." Tepat setelah dia selesai berbicara, Chen Xiang sudah terbang mendekat, mengangkat tinjunya dan membantingnya, mengenai pipi Qiu Sheng. Terdengar suara, bang, dan setelah tinju Chen Xiang mengenai pipi Qiu Sheng, terdengar suara tulang yang renyah, dan tubuh Qiu Sheng juga terbang ke samping. Qiu Sheng merasa ngeri di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia telah mematahkan beberapa giginya. Kekuatan pukulan Chen Xiang barusan tidak lemah, yang membuatnya tidak dapat dipercaya. Namun, dia dengan cepat memikirkan kemungkinan lain, yaitu, Chen Xiang menggunakan kekuatan fisik tubuhnya. Tubuh fisik Chen Xiang sangat kuat, dan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak terkalahkan, setelah dia mengolah seni sihir penekan iblis dan memperoleh tubuh emas penekan iblis. Tubuhnya dari iblis abadi melejit ke peringkat 10, dan ketika dia melangkah ke kondisi tertinggi, setelah dibaptis dengan kemampuan yang kuat itu, dia dipromosikan ke 3 peringkat lainnya, dan sekarang dia berada di peringkat ke-13 dari fisik iblis abadi. "Hei, jangan remehkan aku." Chen Xiang tertawa, dan berlari dengan cepat. Dia menggunakan sprint cepat untuk mengeluarkan dampak yang kuat, dan kemudian meninju dengan tinjunya, kekuatannya akan menjadi sangat kuat. Chen Xiang melihat bahwa tubuh fisik Qiu Sheng tidak kuat, karena Qiu Sheng sangat kurus. Dia menduga itu karena mengolah kekuatan semacam itu, jadi dalam hal tubuh fisik, Qiu Sheng jauh lebih rendah dari Chen Xiang. Melihat Chen Xiang menyerang lagi, Qiu Sheng melompat dengan tergesa-gesa, berusaha menghindari tinju Chen Xiang. Tetapi sebelum tinju Chen Xiang mengenai dia membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan angin cian, disertai dengan rasa sakit yang menyengat. Gendang telinga meletus, langsung mengguncang semangat Qiu Sheng, menyebabkan sedikit rasa sakit di kepalanya. Raungan naga hijau dibentuk oleh energi sejati, dan menghilang setelah menyentuh Qiu Sheng, tetapi itu menyebabkan sejumlah serangan mental, yang memperlambat kecepatan Qiu Sheng. Mengambil keuntungan dari sedikit kehilangan kesadaran Qiu Sheng, Chen Xiang mengayunkan tinjunya dan meninjunya, langsung mengenai pangkal hidung Qiu Sheng, dan kemudian meninju dengan cepat satu demi satu, semuanya mengenai kepala Qiu Sheng. Ketika dia mengayunkan tinjunya, sejumlah besar energi sejati terkondensasi di lengannya. Dengan bantuan energi sejati, Chen Xiang mendorong tinjunya dengan cepat dan kuat, memungkinkan tinjunya memiliki kecepatan yang lebih kuat dan lebih cepat, yang dapat menghasilkan sangat kekuatan yang kuat.
Tidak ada energi nyata di kepalan tangan Chen Xiang, tetapi itu berisi kekuatan tumbukan yang sangat menakutkan. Mengenai kepala Qiu Sheng yang kurus dan kurus, itu juga cedera yang sangat serius. Baru saja semua orang masih mendiskusikan bagaimana menghadapi metode peleburan misterius Qiu Sheng, tetapi sekarang mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Xiang mengalahkan Qiu Sheng dengan kekuatan fisiknya sampai dia tidak berdaya untuk melawan. Selama Anda menghindari energi sejati menyentuh Qiu Sheng, Anda dapat menyerang Qiu Sheng. Ini memang metode yang bagus, tetapi premisnya adalah Anda harus menggunakan kekuatan fisik yang baik. Awalnya, Chen Xiang berada di atas angin, tetapi dia dengan cepat membalikkan keadaan. Semua orang memuji pengalaman Chen Xiang yang kaya, dan tiba-tiba menemukan metode serangan yang tepat untuk menghadapi musuh dengan begitu cepat. Qiu Sheng, yang kepalanya dibanting oleh tinju Chen Xiang, tiba-tiba meraung, cahaya abu-abu menyala, dan dia melihat lapisan benda abu-abu muda mengembun di tinjunya, seolah-olah mengenakan sarung tangan abu-abu muda. Pukulan itu sangat kuat, menghantam dada Chen Xiang, menyebabkan Chen Xiang terbang mundur. Jika bukan karena ledakan energi sejati Chen Xiang untuk menstabilkan, dia mungkin akan terbang keluar dari arena kompetisi. Bah! Chen Xiang memuntahkan seteguk air liur berdarah, menatap Qiu Sheng, dan melihat bahwa tangan Qiu Sheng tampaknya mengenakan sepasang jas abu-abu penuh, dan aura kekuatan aneh yang keluar dari mereka membuat Chen Xiang terkejut. Qiu Sheng dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, tetapi bukannya marah, dia tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang memukulku seperti ini selama bertahun-tahun. Karena kamu tidak menggunakan kekuatan terkuatmu untuk serang aku, maka aku akan menggunakan kekuatan terkuatku untuk mengalahkanmu. Datang saja." Chen Xiang tersenyum sedikit, tanpa rasa takut. Qiu Sheng melintas, dan terbang. Senyum di wajah Chen Xiang tiba-tiba menghilang, karena tinju Qiu Sheng telah memukulnya dengan keras di wajahnya. Setelah memukulnya, ada semburan ledakan, meniup telinganya. Dan dia mengalami sakit kepala yang parah. Tepat setelah pipi kiri dipukul, giliran pipi kanan. Bagaimana Chen Xiang memukul Qiu Sheng sekarang? Qiu Sheng memukul Chen Xiang sekarang, tetapi kekuatan yang dia gunakan berkali-kali lebih kuat dari Chen Xiang. Dengan hanya selusin pukulan, Chen Xiang menjadi mengigau, seolah-olah dia akan pingsan. Kekuatan yang digunakan orang ini harus disebut kekuatan gelap. Seharusnya ada pembuluh darah gelap di tubuhnya yang memungkinkan dia untuk mengolah kekuatan gelap. Seseorang harus membimbingnya dalam kultivasi, jika tidak, dia tidak bisa sampai ke titik ini. Jika dia mengolah kegelapan kekuatan dengan baik jika tidak tepat, itu bisa menyebabkan kematianmu sendiri, yang sangat berbahaya. Su Meiyao akhirnya berbicara. Tidak banyak orang dengan pembuluh darah gelap. Ini adalah jenis pembuluh darah yang sangat istimewa. Ini juga menyerap energi spiritual dan memadatkannya menjadi kekuatan gelap. Bagian terkuat dari kekuatan semacam ini adalah dapat melarutkan energi sejati dan mengubahnya menjadi keadaan aslinya. Kemudian diserap olehnya lagi, kata Bai Youyou. Chen Xiang dipukul terlalu keras untuk melawan sekarang, serangan lawan terlalu ganas, dan Zenki-nya tidak berguna. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.